Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dalil ala awliyaihi min haitsu dalil ilaih wa khassa usul ilaihim min haitsu usul ilaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad qiblatil basairil absar wa zamzil asrar wa ilfatil anwar. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi akhrajahu Imam Muslim wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Para habaib, para sahadah mata'anallah bisyihatihim wa dhuli hayatihim, para asatid, para kiai, para jamaah, hadirin hadirat, wa nakhussu khususan bidzikri al-akhillah Haji Sujono serta keluarga besar dan jamaah beliau sebagai sahibul bait. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat beliau dan juga hajat kita semua juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa tausiah, ceramah, mauidhah di Al-Khidmah itu ada pedoman baku, yaitu ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Karena sejak maghrib tadi sudah capek, jadi sebetulnya tausiah itu pelengkap saja. Tanpa tausiah pun sudah cukup sebetulnya. Insyaallah 9 menit setengah. Para hadirin, para jemaah al-afu, para habaib, kalau kita cermati, kalau kita baca buku-buku sejarah orang-orang soleh, kalau kita baca sirah nabawiyah, juga kitab-kitab tarikh, kita akan kesulitan menemukan penjelasan keterangan tentang kehebatan, tentang kuantitas para sahabat dan orang-orang dekat Rasulullah SAW. Kalau kualitas dan kuantitas ibadah Rasulullah mudah kita dapatkan, banyak sekali hadisnya. Yang paling gampang, yang paling mudah bisa kita baca dalam kitab Al-Insan Al-Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Tapi untuk para sahabat juga orang-orang soleh setelahnya agak sulit mendapatkannya. Misalnya Khulafaur Rasyidin, kita akan sulit menemukan keterangan seberapa hebat sholat malam beliau-beliau itu, seberapa hebat puasa sunnah beliau-beliau itu. Sulit. Yang akan kita temukan adalah perjuangan, bakti, pengabdian, dan rasa mahabbah, rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Juga para pengikut habaib, pengikut para aulia, pengikut orang-orang soleh juga seperti itu. Jarang ditulis tentang ibadah-ibadahnya. Bukan berarti ibadah beliau baik secara kualitas maupun kuantitas jelek, tidak. Tapi yang didahulukan, yang ditampilkan, yang ditulis oleh para mu'arrikh, para ulama ahli tarikh, ahli sejarah, bukan itunya, tapi sisi bakti, sisi pengabdian mereka kepada Rasulullah dan kepada orang-orang soleh radhiyallahu taala anhum. Sahabat Abu Bakar Siddiq, kita akan kesulitan mencari seberapa hebat sholat malam beliau, seberapa hebat sholat sunnah beliau misalnya, seberapa hebat puasa sunnah beliau, sulit.
tapi untuk mendapatkan seberapa hebat rasa cinta beliau, seberapa hebat pengorbanan beliau kepada Rasulullah SAW sangat mudah. Di bagaimana bisa kita dengarkan, bisa kita baca pengorbanan beliau ketika ikut hijrah bersama Rasulullah menuju kota Madinah. Bagaimana akan kita dengar, akan dengan sangat mudah kita dapatkan cerita, juga kita baca ketika Rasulullah SAW menyatakan beliau butuh banyak dana, beliau butuh materi untuk perjuangan. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menghabiskan seluruh hartanya 100% untuk perjuangan beliau. 50% diberikan di tengah orang banyak, diketahui orang banyak agar beliau menjadi contoh. 50% diberikan tanpa sepengetahuan saksi apapun. Melihat peristiwa itu, sahabat Umar bin Khattab angkat tangan. Beliau itu punya keinginan, punya cita-cita, punya ghibtoh, punya cemburu, ingin posisinya seperti sahabat Abu Bakar Siddiq dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah menyatakan hal bahwa beliau butuh dana untuk perjuangan banyak, dan sahabat Abu Bakar Siddiq memberikan semua hartanya, sahabat Umar bin Khattab angkat tangan. Nyerah saya, nggak bisa saya meniru seperti beliau. Demikian juga dengan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab luar biasa perjuangannya. Sebelum beliau masuk Islam, Rasulullah dakwah itu door to door dari ke rumah ke rumah. Tapi setelah sahabat Umar bin Khattab masuk Islam, bersyahadat, beliau berkata, "Ya Rasulullah, silakan dakwah terang-terangan." Umar dihadap di belakang panjenengan, "Ya Rasulullah." Rasulullah SAW berkata, "Wahai Umar, imanmu belum sempurna kalau kamu memposisikan saya di bawah rasa cintamu kepada istri dan anak-anak kamu." Mendengar ucapan itu, sahabat Umar langsung berkata, langsung menyatakan, saksikan ya Rasulullah, detik ini juga rasa cinta saya kepada engkau mengalahkan rasa cinta saya kepada anak dan istri saya. Perkataan Rasulullah, "Al-an ya Umar." Itu sampai dijadikan judul ucapan Rasulullah, "Al-an ya Umar." Kalau begitu sekarang imanmu sudah sempurna ya sahabat Umar. Sampai dijadikan subjudul oleh Syekh Muhammad Abdul Yamani dalam kitab beliau, "Alimu auladakum mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat Utsman juga begitu, sahabat Ali radhiyallahu taala juga begitu. Rasa cinta, pengabdian yang ditampilkan, yang ditulis oleh para ulama soleh, para mu'arrikh, para ahli-ahli sejarah. Demikian juga generasi sesudahnya turun ke tabi'in. Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu tidak berjumpa dengan Rasulullah dalam pendapat yang aktsar, pendapat yang kuat, pendapat sebaliknya beliau sempat bertemu dengan Rasulullah meskipun satu kali. Uwais Al-Qarani radhiyallahu taala anhu juga luar biasa pengabdiannya, bukan kepada Rasulullah tapi kepada ibunya. Berbakti mengabdi. Turun lagi ke bawah, kita mengenal Syekh Ali Baros radhiyallahu taala anhu, seorang khadim, seorang pelayan, seorang pendamping Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu taala anhu. Sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seorang wali kutub pada masanya, berkata, "Kalau sampai ada orang memohon kepada Allah, bertawasul menyebut nama saya, tidak menyebut Ali Baros, tidak akan saya sampaikan kepada Allah." Padahal Ali Baros itu muridnya, padahal Ali Baros itu pembantunya, bukan siapa-siapa. Sampai ada pernyataan seperti itu. Kenapa? Memang pengorbanan, cinta, mahabbah yang luar biasa, berkorban seutuhnya untuk gurunya tersebut. Sampai dikisahkan suatu ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu ta'ala kedatangan tamu Nabi Khidir alaihi salam. Santri yang lain tahu kalau itu Nabi Khidir. Ali Baros seperti biasa pekerjaannya ya hanya nyuguhi tamu, nyuguhi teh, nyuguhi kopi, mundur lagi, duduk lagi apa yang dibutuhkan, ajukan lagi, mundur lagi. Selesai Nabi Khidir pulang, santri-santri yang lain nyungkem, santri-santri yang lain minta doa, santri yang lain minta salaman musafah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ali Baros duduk dengan tenang, dengan santai. Dipanggil oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Ali Baros, kamu tahu siapa tamu tadi?" "Tidak Habib." "Itu Nabi Khidir."
Syekh Ali Baros diberitahu begitu cuma mengangguk. Oh, Nabi Khidir. Habib Umar heran, kamu tidak kejar Nabi Khidir, kamu tidak minta doa, kamu tidak musafahah, kamu tidak minta berkah sama beliau. Apa kata Ali Baros? Saya cukup dengan engkau wahai Habib. Saya tidak butuh dengan yang lain. Bahkan Nabi Khidir pun datang kepada engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan bicara Nabi bisa dikalahkan oleh seorang wali. Perbincangannya, permasalahannya bukan di topik kemantapan, yakin, itikad, hikmah, mengabdi, berbagi. Disitulah permasalahannya. Dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Syekh Ali Baros ini. Sampai-sampai suatu ketika di musim haji kata Habib Umar, Ali Baros, berangkatlah kamu berangkat haji. Berangkatlah kamu haji dari Yaman. Silakan berangkat haji kamu tahun ini ke Mekah, ke Madinah saja. Kata Ali Baros, boten Habib, cukup. Saya tidak perlu ke sana. Kenapa? Saya cukup bangun malam, nimba air dari sumur untuk engkau mandi dan engkau wudhu untuk bangun malam. Saya tidak perlu ke Makkah dan ke Madinah. Bahkan haji beliau korbankan demi berbakti, demi berkhidmat kepada gurunya Habib Umar bin Darmal Al-Atas. Jadi di menit yang ke-10, 12 menit kita bisa mengambil pelajaran. Dan banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Banyak sekali kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah bahwa kalau kita sudah punya seorang syekh, sudah punya seorang guru, sudah punya seorang habib, sudah punya seorang kiai yang kita cintai, totalitaslah dalam mengabdi, dalam berbakti, dalam berkhidmah kepada beliau. Jangan tanggung-tanggung. Karena buat kita orang-orang bodoh, karena buat kita yang bukan siapa-siapa, karena buat kita yang orang Jawa, yang hidupnya pesek-pesek, ibadahnya semua sendiri, modal selamat kita cuma satu, bergantung, derek, ikut kepada beliau-beliau, para syekh, para kiai, para habaib. Itu tidak lebih. Hanya modal itu yang bisa ikuti, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita raih untuk berkah selamat kita di dunia maupun lebih besok di akhirat nanti. Sekali lagi, mari kita berbakti, mari kita mengabdi kepada beliau-beliau, kepada orang-orang soleh, kepada para habaib. Bahkan Rasulullah SAW sebagai penutup disebut tadi dalam surat Asy-Syura, didikte oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan Muhammad kepada para sahabat, kepada umatmu, "Qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddah fil qurba," kata Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan wahai Muhammad bahwa aku tidak minta upah apapun, tidak minta bayaran apapun dalam rangka menyebarkan risalah ini, dalam rangka menyebarkan dakwah Islam ini, dalam rangka menyelamatkan kalian. Yang aku minta cuma satu, kata Rasulullah, al-mawaddah fil qurba. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala juga para ahli tafsir yang lain, mawaddah fil qurba diartikan dengan cintailah para habaib, cintailah para syahadah, para syarifah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aktaru ala tausiyah bihim wal hath ala hubbihim wa mabadihim. Berulang-ulang, berkali-kali Rasulullah berwasiat dan memberikan dorongan motivasi kepada kita untuk bergantung, untuk cinta, untuk mahabbah kepada beliau-beliau, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.